Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Juwita dengan NIM J1B023101141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari penelitian yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan Pertanian Komoditas Jagung di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Latar belakang. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini yaitu evaluasi lahan merupakan proses penilaian kondisi lahan untuk mengetahui kecocokannya terhadap tanaman tertentu. Kebutuhan pangan yang terus meningkat menyebabkan perlunya optimalisasi lahan pertanian agar produksi pertanian tetap meningkat. Jagung dipilih dalam penelitian ini karena merupakan salah satu komoditas strategis nasional. Selain sebagai sumber pangan, jagung juga sebagai pakan ternak dan bahan baku industri. Kecamatan Sipahutar memiliki potensi pertanian yang cukup besar, namun diperlukan evaluasi kesesuaian lahan untuk mengetahui apakah wilayah tersebut benar-benar sesuai untuk budidaya jagung. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya jagung di Kecamatan Sipahutar menggunakan metode matching. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik biofisik lahan, menentukan kelas kesesuaian lahan, mengetahui faktor pembatas lahan, dan memberikan rekomendasi usaha perbaikan lahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Kemudian data karakteristik lahan diambil dari tahun 2020. Kemudian hasil analisis menggunakan metode matching, yaitu mencocokkan karakteristik lahan aktual dengan syarat tumbuh optimal tanaman jagung. Kemudian hasil analisis tersebut disesuaikan dengan kelas kesesuaian lahan, di mana S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N tidak sesuai. Dalam penelitian ini ada beberapa parameter yang dianalisis, yaitu regim temperatur yang meliputi temperatur rata-rata tahunan. Kemudian ada ketersediaan air yang meliputi curah hujan, ketersediaan air selama masa pertumbuhan. Kemudian ada parameter kondisi perakaran di mana meliputi drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran. Selain itu, ada parameter retensi hara yang meliputi KTK tanah dan pH tanah. Kemudian ada ketersediaan unsur hara, di mana parameter ini meliputi N total, kemudian P2O5 tersedia, dan K2O tersedia. Yang terakhir yaitu topografi yang meliputi kemiringan lereng, singkapan batuan, dan batuan permukaan. Wilayah penelitian dibagi menjadi 4 satuan lahan, yaitu pada satuan lahan pertama memiliki tekstur berpasir, kedalaman perakaran 35 cm, pH tanah 6,8, dan kelerengan 7%. Pada satuan lahan kedua memiliki tekstur lempung liat berpasir, kedalaman perakaran 30 cm, pH tanah 5,8, dan kelerengan 8%. Pada satuan lahan ketiga, kedalaman perakaran mencapai hingga 40 cm dan kelerengan 16%. Sedangkan pada satuan lahan keempat, kedalaman perakaran hanya 25 cm dan kelerengan 14%. Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan. Tahapan evaluasi kesesuaian lahan, di mana tahapan pertama dilakukan identifikasi karakteristik lahan seperti mengumpulkan data tekstur tanah, drainase, pH, curah hujan, serta unsur hara. Kemudian penentuan faktor pembatas seperti menentukan kendala utama yaitu tekstur tanah, kedalaman perakaran, drainase, serta unsur haranya. Menentukan kelas kesesuaian menghasilkan kelas S1, S2, S3, dan N. Kemudian yang terakhir penyusunan rekomendasi yaitu menyusun usaha perbaikan lahan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada satuan lahan 1 termasuk pada kelas N atau tidak sesuai karena tekstur tanahnya yang berpasir. Sedangkan pada satuan lahan kedua, ketiga, dan keempat termasuk pada kelas S3 atau sesuai marginal sehingga masih bisa dapat digunakan tetapi produktivitasnya terbatas.
Ada beberapa usaha perbaikan lahan yang direkomendasikan pada penelitian ini, yaitu upaya perbaikan drainase, kemudian ada pengapuran, yaitu untuk menetralkan pH tanah dan meningkatkan KTK. Selanjutnya ada penambahan bahan organik guna untuk memperbaiki struktur tanah dan menambah unsur hara. Selanjutnya ada pemupukan, yaitu menambah NP dan K, serta memperbaiki sistem irigasi untuk menambah ketersediaan air saat fase kritis. Usaha perbaikan lahan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang pertama, tingkat rendah yang dilakukan langsung oleh petani dan dengan biaya murah. Kemudian yang kedua yaitu tingkat sedang, di mana pada tingkatan ini membutuhkan modal dan teknik pertanian menengah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu tingkat yang tertinggi, yaitu membutuhkan biaya yang besar, kemudian umumnya juga dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Setelah dilakukan berbagai usaha perbaikan, penelitian menunjukkan bahwa satuan lahan satu tetap pada kelas N atau tidak sesuai. Faktor utamanya yaitu karena tekstur tanahnya yang berpasir sehingga tidak dapat diperbaiki. Sementara pada satuan lahan 2, 3, dan 4 juga tetap menunjukkan hasil yang sama, yaitu tetap pada kelas S3 atau sesuai marginal. Faktor utamanya karena kedalaman perakaran. Kesimpulannya adalah tidak semua faktor pembatas dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sipahutar memiliki potensi besar untuk budidaya jagung. Produksi jagung di wilayah ini mencapai lebih dari 12.000 ton dengan luas lahan sekitar 2.174 hektar. Satuan lahan 1 termasuk kelas N atau tidak sesuai. Kemudian satuan lahan kedua, ketiga, dan keempat termasuk kelas S3 dapat digunakan, namun produktivitasnya terbatas. Faktor pembatas utamanya yaitu karena tanah pasir dan kedalaman perakaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.